Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswahyudin. Saya sebagai pemimpin pembelajaran di Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Oku. Salam inovasi. Pendidikan merupakan aset dan investasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sangat konsen dengan sektor ini. Pendidikan merupakan salah satu pondasi kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan, maka akan semakin baik kualitas bangsa tersebut. Pendidikan bukan hanya mengasah tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam mendalami materi yang diajarkan, melainkan bagaimana seorang guru dapat menciptakan konteks memanusiakan manusia. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Dalam proses mendidik, guru sebagai seorang among yang menuntun agar anak tidak kehilangan arah dan anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan mampu memberikan nilai-nilai positif agar dapat menumbuh kembangkan budaya-budaya positif dan dapat membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Baik, di Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Oku, situasinya adalah terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023, saya diberi amanah sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Oku. Sekolah ini memiliki 3 konsentrasi keahlian diantaranya. Yang pertama adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH. Yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Dan 3 adalah desain komunikasi visual TKV. Dengan jumlah keseluruhan adalah 13 rombel. Untuk konsentrasi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura hanya terdiri dari 3 rombel dari kelas 10 sampai kelas 12. Artinya, masing-masing jenjang hanya terdiri dari 1 rombel. Kurangnya peminatan di konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang menyebabkan kami untuk selalu berinovasi sehingga bisa menumbuhkan minat orang tua dan peserta didik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mencoba berbagi praktek baik, yaitu dengan strategi coaching dan melaksanakan pembelajaran project based learning untuk meningkatkan peminatan peserta didik pada konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Oku. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi di depan tentang situasinya, bahwa konsentrasi keahlian ATPH memiliki 3 rombel dari masing-masing jenjang, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tantangannya adalah dengan permasalahan dan tantangan yang kami hadapi adalah konsentrasi keahlian ATPH setiap tahun mengalami sepi peminatan. Dalam artian peserta didik kurang berminat untuk memilih konsentrasi keahlian di ATPH. Ini yang menuntut saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk selalu berinovasi agar peminatan di konsentrasi keahlian ATPH setidaknya stagnan atau bisa lebih dari tahun kemarin. Sebab embrio dari SMK Negeri 4 Oku adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini berbanding terbalik dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School. Hal ini yang menuntun kami untuk meningkatkan peminatan di konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Aksinya dengan memanfaatkan lahan pertanian sekolah kami yang luasnya kurang lebih 7.500 meter persegi, yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di Satuan Pendidikan diantaranya, yang pertama adalah coaching dengan kepala program jurusan konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura untuk mencari solusi serta langkah-langkah yang tepat untuk menumbuhkan peminatan peserta didik di konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Itu sudah kami lakukan dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran project based learning pada budidaya tanaman labu dan melon. Dan apa yang kami lakukan itu menarik minat masyarakat seputar lingkungan sekolah. Bahkan ada beberapa dari sekolah menengah pertama yang berada di seputar sekolah kami, mereka merasa tertarik, akhirnya melakukan kunjungan
kunjungan edukasi ke SMK Negeri 4 Oku tentang budidaya penanaman melon dan labu madu. Selain itu juga, kami juga mendapat kunjungan edukasi dari Persatuan Ibu-Ibu Bayangkari dari Polsek Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman sayuran di lahan hidroponik. Terakhir, refleksi. Setelah kami menerapkan dua hal di atas, akhir tahun pembelajaran 2023-2024, ada 2 orang peserta didik kami dari konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura diterima di perguruan tinggi negeri, yaitu di Universitas Sriwijaya dengan jurusan pengolahan hasil pertanian dan budidaya pembibitan. Peningkatan jumlah peminatan orang tua dan calon peserta didik di konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Mereka menyadari bahwa konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura memang sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi-generasi petani milenial dan petani modern. Pada awal tahun pembelajaran 2024-2025, alhamdulillah konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan jumlah peserta didik baru, yaitu menjadi 2 rombel dengan jumlah peserta didik 64 siswa. Selain itu juga, pada tanggal 28 Agustus kemarin tahun 2024, kami mendapat kunjungan dari Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat itu kami mengadakan gelar panen hasil karya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan itu salah satu kiat-kiat kami untuk meningkatkan strategi peningkatan peminatan peserta didik di konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih. Salam inovasi.